Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menarik lebih banyak prospek untuk beli ke tempat Anda. Nah, ini tentunya strategi marketing cukup penting ya, karena tanpa prospek Anda tidak dapat pelanggan. Banyak sekali kita sudah melaksanakan berbagai macam cara, tapi kok kurang tepat dan bahkan duit marketing kita lama-lama makin surut, energi kita makin capek, tapi hasil no up, ya kan? Jadi disinilah saya mau membahas beberapa pemikiran, beberapa pertanyaan yang Anda harus pikirkan sebelum Anda memilih sebuah marketing strategi. Tantangannya begini, seringkali pada saat saya mulai coaching seseorang atau kami mulai coaching seseorang, mereka tanyanya begini, Coach, bagaimana mendapatkan lebih banyak leads? Strategi marketing apa yang jitu? Nah, menurut saya mulainya jangan dari situ. Ini ada 5 pertanyaan yang saya mau bagikan. Nomor 1. Siapa target market Anda? Kalau Anda tidak tahu siapa target market Anda, bagaimananya itu pasti kacau. Contohnya, ada sebuah bisnis yang target marketnya orang-orang lansia. Ada lagi bisnis yang sama mungkin, produk yang sama, tapi dia mentarget marketkan orang yang keluarga muda. Apakah cara marketingnya sama? Pasti tidak. Banyak bahkan orang packagingnya aja beda, caranya marketingnya di tempat-tempat beda, ada yang online, tapi kalau orang lansia mungkin offline, ya kan? Seperti itulah, itu harus dipikirkan. Jadi siapa target market Anda itu menjadi sebuah pertanyaan yang fundamental dan penting. Dan please jangan bilang target market saya semua orang. Coach, ini bisa untuk semua orang. Ya, saya tahu produk Anda pasti luar biasa dan hebat. Cuman dengan strategi yang semua orang itu, Anda akan buang duit banyak dan Anda akan mendapat hasil yang kurang optimal. Semua orang pun harus disegmentasi. Mobil, target marketnya semua orang nggak? Ya bisa dibilang semua orang yang bisa nyetir, semua orang di Jakarta butuh mobil. Tapi ada orang yang mau mobil berkelas, ada orang yang mau mobil ekonomis. Ya, mobil ekonomis pun juga target marketnya luas. Tapi ada kadang-kadang iklan untuk wanita, pengemudi wanita. Ada juga iklan untuk orang muda yang jet set. Jadi itu semuanya beda-beda. Approach marketingnya nanti beda. Jadi please investasikan waktu lebih banyak lagi untuk berpikir itu. Gampang sekali kalau jawabannya semua orang, tapi itu artinya sebuah jawaban yang kurang dipikirkan. Ya, so itu nomor 1, siapa? Nomor 2, kalau Anda sudah tahu siapa, misalnya target market Anda adalah para wanita karir. Di mana mereka hangout? Itu pertanyaan kedua. Di mana perhatian mereka diinvestasikan? Jadi hangout mungkin adalah asosiasi, mungkin ada kafe, mungkin ada restoran, mungkin ada grup-grup wanita karir. Tapi di mana juga berarti begini, perhatian mereka difokuskan di mana? Majalah apa? Koran apa? Website apa? Social media gadget apa, ya, social media avenue apa, ya. Jadi itu juga bisa dibilang di mana. Nah, kalau sudah begitu, misalnya Anda bilang, well, mereka ada di kebanyakan di grup ini, grup-grup wanita karir, Anda sudah identifikasikan 5 misalnya di Jakarta. Terus abis itu mereka juga sering baca majalah ini. Nah, itu kan Anda bisa memikirkan, kalau saya mau membuat marketing strategi, mendingan kita engage grup ini. Ya, atau mendingan kita beriklan atau bikin artikel atau editorial di majalah ini, ya, seperti itu. Nah, jadi di mana itu menjadi hal yang penting. Pertanyaan ketiga, apa? Apa sebuah offer, sebuah topik yang akan membuat mereka berhenti dan memusatkan perhatian mereka kepada Anda? Mereka sibuk dapat informasi banyak. Kita tuh memproses jutaan informasi setiap hari. Kenapa saya harus perhatikan informasi yang Anda kirimkan? Jadi apa topik? Misalnya wanita karir, sekarang masalahnya work-life balance. Mungkin produk Anda bisa membantu dari sisi work-life balance dan headline yang Anda tulis adalah hidup kurang seimbang, kurang punya waktu dengan anak-anak. Nah, itu kan menjadi sebuah pusat perhatian mereka, ya. Dibanding cuman produk ini, produk ABC, ya kan, dan ini Anda manfaatnya dengan Anda. No, itu tidak akan, itu artinya jualan yang hard selling, ya. Soft sellingnya gimana? Jadi apa yang topik, apa yang kebutuhan yang mereka benar-benar lagi fokuskan sekarang. Keempat, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa harus Anda?
Kenapa nggak kompetitor lain? Kan semua orang punya kompetitor. Ya. Nah itu juga Anda harus discover your unique selling point. Baru yang kelima, ya bagaimana? Anda sudah tahu siapa, di mana, apa yang akan membuat mereka memperhatikan Anda. Kenapa harus Anda, ya benefit-benefit yang jelas, kenapa harus berbisnis sama Anda. Setelah itu yang terakhir adalah bagaimana semua ini bisa terjadi. Oke, kalau gitu emang kita harus pasang iklan. Enggak, kalau gitu kita harus pasang online. Enggak, kalau gitu kita harus mengunjungi grup mereka dan komunitas mereka untuk membuat sebuah topik pembicaraan. Oke, nah itu bagaimananya itu semakin jelas kalau Anda sudah do your homework untuk menjawab ya siapa, di mana, apa, dan kenapa. Dan itu harus berurutan ya, jangan bagaimananya ditaruh di atas. Soalnya bagaimana itu paling nggak jelas kalau yang 4 ini belum dijawab. Oke, perhatikan juga cost of acquisition Anda ya. Jadi kalau Anda investasikan berapa juta, itu akan mendapatkan berapa klien. Itu namanya buying customers, bagaimana berapa harga yang Anda harus investasikan per customer. Nanti kalau misalnya Anda kurang jelas, saya pernah membuat video tentang cost of acquisition. Nah, apa 3 kesalahan orang marketing dalam meningkatkan leads? Nomor 1, tidak mengkalkulasi ongkosnya. Tidak mengkalkulasi perbandingan dibanding cost of marketing dibanding profit yang mereka dapatkan per marketing campaign. Jadi makin lama kalkulasi return on investment Anda nggak jelas atau minus, justru lama-lama Anda tidak punya duit lagi untuk marketing dan Anda cekcok sama orang finance. Ya. Nah itu yang membuat sakit hati kadang-kadang kan. Udah kerja keras tapi kok nggak ada hasil. Ya, jadi tolong pastikan Anda mengerti cost of acquisition, mengerti konsep buying customers, supaya Anda bisa mengkalkulasikan profit per customer. Kenapa saya bilang profit bukan sales? Ya, oke, customer bisa beli 1 juta. Tapi kalau profitnya cuma 100.000, ya kan ada produk yang profitnya kecil kan? Misalnya produk IT, ya produk retail banyaklah beberapa produk yang memang profitnya kecil. Tapi juga ada profit-profit yang besar. Nah, saya menghimbau Anda untuk mengkalkulasi profit, bukan revenue. Soalnya revenue itu cuma janji doang. Yang benar-benar bisnis Anda kantongin kan profitnya, ya kan? Jadi kalau misalnya revenue 1 juta, wah keren. Saya investasikan 5 juta, terus dapat 10 juta karena saya dapat banyak customernya. Oke, tapi profitnya berapa? Oh, 1 customer profitnya cuma 100.000 coach. Oh, oke. Jadi Anda investasikan 5 juta, Anda dapat 1 juta, ya. 10 customer dikalikan 100.000. So ternyata Anda nggak profitable banget. Jadi apakah kita harus running campaign yang sama? Nggak tahu. Ya gimana, at least kita harus improve. Kedua yang kesalahan terbesar adalah menggunakan sumber yang tidak efektif. Jadi kadang-kadang kita ngejar kekerenan sumber itu. Wah, semua orang online, kita online. Semua orang ini, kita ini. Ya kan, semua orang melakukan itu, kita lakukan juga. Tapi karena kita tidak kalkulasi dan ternyata kita ada 10 marketing strategi dan hanya 2 yang menghasilkan, tapi 8 itu kita lakukan demi keren, demi sibuk. Nah itu namanya bedanya bisnis dan business, ya kan? Nah ini coba kita perhatikan lead source. Kita ada sebuah report namanya lead source report, menghitung berapa banyak leads yang sebetulnya datang dari sumber yang mana. Dan yang final, yang ketiga adalah lupa minta referral. Anda itu sering sekali cari leads dingin, ya kan? Dan itu banyak sekali investasi yang Anda harus keluarkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah happy sama Anda, sudah pernah beli kemana Anda? Pernah nggak Anda juga minta referral ke mereka? Kasih mereka insentif kalau mereka bawa teman, kasih mereka insentif kalau mereka merekomendasikan Anda. Nah disinilah kita seringkali membuang banyak waktu dan banyak energi untuk mencari leads baru, tapi tidak memperhatikan leads lama-lama atau potential leads yang bisa dapat dari network kita.